Jadi persoalan Gibran yang saat ini sedang diberikan sebuah catatan yang sangat keras dari para purnawiran TNI, sebetulnya sejak tahun 2023 pun sudah baik saya secara pribadi maupun bersama-sama juga dengan kelompok kami yang kami sebut sebagai Barakemang itu sudah menyampaikan tentang kekhawatiran kami apabila Gibran ini menjadi wakil presiden. Ada 3 hal yang saat ini saya sampaikan. Pertama adalah soal kapasitas, kemudian yang kedua adalah soal moralitas, kemudian yang ketiga adalah soal integritas. Ya. Kapasitas ini tentu saja harus tercermin karena ini adalah seorang pemimpin, calon pemimpin waktu itu ya tahun 2023. Kapasitas yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan tentu saja adalah dari latar belakang pendidikan, yang mana sejauh yang sudah saya lakukan penelitian, bahkan pun juga saya observasi langsung di lapangan, terdapat banyak sekali hal-hal yang ternyata tidak berkesesuaian dengan apa yang bersangkutan sendiri sampaikan, baik di wilayah publik maupun di wilayah administratif. Ketika yang bersangkutan mencalonkan diri dan kemudian terpilih menjadi wali kota Surakarta dan kemudian maju menjadi wakil presiden, ya. Ketidaksinkronan itu sudah pula kami sampaikan di berbagai forum formal, termasuk kami juga sudah beraudiensi waktu itu dengan DPD, ya. Kami sampaikan bahwa ada catatan-catatan yang kemudian juga sudah pula dilakukan, katakanlah rasionalisasi dari yang bersangkutan. Dan pada saat itu kami juga sudah sampaikan bahwa ada ketidaksesuaian, ya. Saya menghindari pemalsuan, ya, ketidaksesuaian, ketidaksinkronan dari sisi timeline pendidikan, di mana yang bersangkutan mengaku sebagai siswa sekolah menengah atas di Singapura, kemudian melanjutkan ke salah satu perguruan tinggi di Australia, dan kemudian meneruskan di salah satu perguruan tinggi di Singapura. Dan itu ternyata tidak benar karena banyak bukti yang kami temukan bahwa yang bersangkutan ternyata melanjutkan dari SMP-nya, melanjutkan SMA-nya bukan di Singapura tapi di Surakarta sendiri. Jadi beliau yang bersangkutan menempuh pendidikan SMA di SMA Santo Yosef Solo selama 2 tahun, dan kemudian meneruskan atau pindah sekolah di SMK Kristen Solo juga. Dari sisi hukum sebenarnya yang kita kejar adalah kepastian hukum untuk sampai kepada sanksi hukum bagi yang melakukan pelanggaran hukum. Gitu. Maka dengan dasar upaya itu, maka dilakukanlah riset tadi. Jadi nanti hukum itu mengawal hasil riset saintifik yang selama ini dilakukan oleh teman-teman kita itu, berkaitan dengan sampai kalau hukum bahasanya dugaan sangat kuat palsu, gitu. Kalau hukum begitu, gitu. Nah, saya buat tulisan judulnya Bapak Anak Presiden dan Wakil Presiden Palsu. Gitu ya. Sebetulnya itu adalah untuk memberi konklusi, gitu ya. Konklusi atas asumsi, gitu ya. Yang sementara ini sudah kita semua kaji, gitu ya. Bahwa tanggal 15 kita bersama, ya, waktu itu Dr. Risma, Dr. Roy, Dr. Tifa juga dengan TPUA ke UGM 15 April. 16 April ke Solo, kan, bertemu dengan Pak Joko Widodo. 17 April itu adalah forum purnawirawan, gitu, yang juga kita laporkan hasil dari 15-16 UGM dan Solo di forum purnawirawan itu. Jadi kelihatannya nyambung juga, gitu ya. Yang pada pertemuan di 15 April di UGM itu sampai pada mungkin konklusi lah bahwa skripsinya Pak
Joko Widodo itu palsu, gitu. Kenapa? Karena tidak ada lagi, gitu kan, yang lain selain skripsi itu yang ditunjukkan kepada Dr. Tifa, Dr. Roy, dan Dr. Ismon yang selama ini sudah dikaji habis, dibongkar habis oleh Dr. Ismon dan Dr. Roy Suryo, gitu, berkaitan dengan phone face, gitu kan, Windows DOS itu, kemudian juga sudah ada muncul perbandingan tanda tangan pembimbing utama dengan Profesor Ahmad Sumitro yang anaknya sendiri yang mengirimkan, gitu kan, dokumen itu, sehingga kepalsuannya semakin terindikasi, gitu ya. Belum lagi juga soal penguji, soal Kasmujo, soal macam-macam lah pokoknya. Nah, sekarang kita mungkin kalau Pak Prabowo itu mau menegakkan hukum sesuai dengan amanat konstitusi, maka inilah waktunya untuk membuktikan dia tidak omon-omon. Ya, dia memang benar-benar ingin negara ini bermartabat. Presidennya itu memang orang yang bersih, atau sekaligus kalau memang bermasalah, bahkan sampai ke anaknya pun itu harus segera dimakzulkan. Saya kira itu yang paling penting yang kita tuntut. Karena itu kembali tadi kepada guru-guru besar kampus-kampus, mari bersuara dimanapun itu, karena gerakan moral, saya harap ini menjadi harapan kita untuk mendukung presiden yang saat ini kelihatannya masih ragu untuk menegakkan hukum, masih ada di bawah bayang-bayang Joko Widodo, ya. Tapi sepanjang rakyat termasuk purnawirawan sudah menyatakan sikap, sudah waktunya Pak Prabowo itu juga untuk berani bersikap bahwa ini memang ada masalah nih di ijazahnya Jokowi dan di ijazahnya Gibran. Dan itu akan sangat gampang seandainya proses hukumnya itu terjadi dengan benar, ya, netral, objektif, tanpa ada intervensi, terutama dari oligarki. Dan salah satu yang memimpin oligarki itu adalah Joko Widodo yang sekarang itu mentang-mentang. Saya kira udah selesai. Ya kan, ini kok masih ada, makanya saya datang katanya. Oke, Anda datang, tapi nanti Anda harus berani kesatria datang untuk menunjukkan ke pengadilan bahwa ijazah Anda itu memang benar-benar asli. Saya kira itu yang sangat penting, dan saya menghimbau kita semua, terutama marilah mulai dari kampus-kampus, dari guru-guru besar, termasuk dari UGM. Kalau ada bekas rektor UGM itu bermasalah, ada konspirasi, misalnya orang sebut-sebut itu nama Luhut misalnya, nama Pratikno, nama sekian jenderal, ya, bekerja sama dengan asing untuk merekayasa supaya Joko Widodo itu jadi presiden misalnya. Nah, ini sudah waktunya nih untuk diakhiri. Negara ini negara terhormat, sehingga yang memilih pemimpinnya itu adalah rakyat, bukan dari luar, dari konspirasi dan disodorkan untuk kita terima, dan itu syarat dengan kejahatan. Kejahatan moral, kejahatan konstitusi, kejahatan misalnya demokrasi, kejahatan terhadap peraturan dan sebagainya. Ini saya kira sesuatu yang harus segera diakhiri, dan salah satu yang sangat kita harapkan adalah bagaimana Prabowo itu bersikap